isu revolusi industri 4.0, isu radikalisme, isu terorisme, bahaya narkoba. Itu adalah contoh-contoh isu kontemporer yang ada di Indonesia. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk tonton video ini. Halo patriot bangsa. Perubahan. Ngomongin soal perubahan ini merupakan sebuah keniscayaan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kita, inilah hakikat hidup kita sebagai Homo sapiens yang berhasil mengalami evolusi yang begitu panjang dan signifikan, sehingga akhirnya kita berhasil mendominasi para hominin lainnya. Mempelajari kesalahan-kesalahan masa lalu itu merupakan kunci kita sebagai Homo sapiens ini untuk dapat memikirkan solusi yang terbaik untuk memperbaiki kehidupan kita di masa depan. Perubahan ini tidak hanya membawa hal-hal yang berwujud saja, tetapi juga mengeditikan satu perubahan sikap dan perilaku manusia pada zaman peradaban tertentu. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ini, di mana setiap zaman itu memiliki satu bangunan yang identik dengan kebudayaan yang mereka anut, di mana hal ini tentu dipicu oleh kehidupan sosial dan budaya yang mereka pegang pada saat itu. Misalkan pada Stonehenge, itu bagaimana orang-orang dulu itu menentukan periode dan musim dengan menggunakan batu-batu. Kemudian adanya piramida di Mesir, bagaimana mereka itu mengagungkan raja mereka sebagai dewa. Dan di Borobudur, tempat pemujaan terbesar di Indonesia ini, pemujaan Hindu terbesar pada zaman dahulu, hingga pada saat ini kita memiliki tower tertinggi ya, berupa kemegahan yang ada di Dubai ya, yang disebut dengan Burj Khalifa ini. Ini adalah contoh bagaimana perubahan kemampuan manusia itu dalam memahami alam dapat menghasilkan berbagai bangunan-bangunan yang megah. Bangunan ini merepresentasikan satu budaya yang mereka anut dan kehidupan sosial yang mereka miliki pada zaman tersebut. Nah, menghadapi perubahan tentu merupakan sebuah tantangan bagi setiap orang. Karena jika seseorang itu nggak mau ngikutin perubahan, lama-kelamaan dirinya itu akan tergantikan oleh orang lain, atau bahkan bukan orang, tetapi mesin ciptaan orang lain. Nah, cara berpikir yang cenderung statis dan repetitif ini sangat merugikan. Dan ini banyak disebabkan oleh terlalu lamanya kita berada di zona nyaman. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya motivasi kita, kemampuan berinovasi, serta daya pikir kritis yang kita miliki. Apalagi di abad ke-20 dan ke-21 ini guys, di mana ilmu sains itu berkembang sangat pesat ya, sehingga manusia itu dapat memanipulasi hingga entitas terkecil di alam ini ya. Dari awal abad ke-20, di mana kita masih menggunakan kurir pos ya untuk mengantarkan pesan-pesan kita, kemudian ada telegram, dan terus bertransformasi hingga kita sekarang hanya cukup menggunakan smartphone yang terkoneksi dengan internet untuk mengirimkan pesan. Kedepannya itu mungkin saja kita nggak perlu lagi itu smartphone, tapi kita cukup untuk menggunakan asisten pribadi virtual kita. Nanti mereka sendiri akan mengirimkan pesan tersebut. Nah, contohnya udah ada sekarang ini ya, seperti Siri, Alexa, dan Google Asistennya. Artinya lama-kelamaan satu fungsi dari sebuah pekerjaan atau sebuah teknologi itu bisa tergantikan oleh teknologi lainnya, dan alat yang lebih canggih yang lebih memudahkan manusia itu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, ini merupakan isu yang sangat signifikan ya, di zaman modern ini. Menjadi seorang ASN itu bukan berarti kita tuh nggak memiliki tantangan ya untuk bersaing dengan perubahan-perubahan tersebut. Teknologi-teknologi yang bisa jadi hadir di masa depan itu
sangat mungkin untuk dapat menggantikan pelayanan-pelayanan publik, sehingga pelayanan publik itu bisa lebih efisien dengan menggunakan misalnya adalah sistem mesin yang cerdas serta bantuan internet, cloud, dan sebagainya macamnya. Jika seorang ASN itu tidak mau meningkatkan skillnya atau menambah wawasannya, nah maka sangat memungkinkan bahwa kemampuan kita itu suatu saat di masa depan bakal tergantikan oleh satu teknologi yang diciptakan oleh orang lain. Selain itu, globalisasi yang terjadi dewasa ini memaksa seluruh negara yang ada di dunia ini untuk bertransformasi seiring dengan hancurnya batas pemisah dari pembangunan pemahaman dunia dengan beredarnya banyak informasi yang sangat cepat dan semakin tidak jelas kredibilitasnya. Perubahan cara pandang tersebut tentu mengubah tatanan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di negara ini. Nah, fenomena-fenomena ini tuh menjadikan pentingnya seorang ASN ya untuk dapat berpikir kritis dan memahami isu-isu kritikal yang ada di tengah masyarakat, atau bahkan isu ini dapat berlanjut sampai beberapa generasi ke depan. Nah, munculnya paham radikalisme atau terorisme, bahaya narkoba, kejahatan cyber, pencucian uang, korupsi, dan proxy war itu merupakan contoh-contoh isu yang mengancam eksistensi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tidak hanya berdampak pada satu generasi saja, tetapi isu-isu ini dapat berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Hingga kita kalau membiarkan isu ini terus terjadi dan kita tidak memiliki satu tindakan preventif, maka dikhawatirkan isu-isu ini dapat meruntuhkan kesatuan daripada Republik Indonesia yang telah diperjuangkan dengan tumpah darah bapak-bapak pendiri negara kita ini dan para pahlawan pada zaman dulu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isu perubahan akibat era revolusi 4.0. Yang tidak kalah penting berikutnya adalah radikalisme, di mana isu perubahan ini terjadi akibat adanya kemajuan teknologi itu. Jadi semakin maju teknologi, maka akan semakin maju orang untuk bertukar informasi. Nah, pemahaman radikalisme ini dapat timbul sebetulnya akibat dari satu perkumpulan yang tidak bertanggung jawab ya. Ini menyebarkan narasi-narasi seperti kezaliman penguasa. Itu dapat menyebabkan penggiringan opini kepada anti pemerintah, anti nasionalis, hingga anti Pancasilais. Apalagi dengan adanya media massa elektronik seperti sekarang ini dan orang bebas untuk membuat website-website yang dapat menggiring opini publik, hingga esensi dari satu berita itu bisa berubah 180 derajat di tangan-tangan jahil mereka itu daripada kejadian yang sebenarnya. Nah, sebagai seorang ASN tentu kita harus cerdas dan kritis bila kita menghadapi hal-hal seperti ini, di mana kita ketika mendapatkan satu informasi itu bagaimana untuk mencari kredibilitasnya dan berupaya untuk selalu netral dalam menyikapi satu informasi yang kita dapatkan. Selain itu, globalisasi juga dapat memunculkan hal lainnya, yaitu adalah bagaimana peredaran narkoba dan narkoba. Barang haram ini tidak hanya dapat merenggut jati diri seseorang, tapi juga masa depan seseorang. Jaringan terorganisir yang berupa sindikat pengedaran narkoba itu telah sampai tangannya dan menggerogoti aparatur pemerintah. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ada salah satu contoh kejadian tidak lama ya, dari beberapa bulan yang lalu, SN diduga tersandung pada kasus narkoba. Yang dirugikan sebetulnya siapa sih? Tentu saja itu kembali kepada masyarakat sebetulnya, karena para ASN dan aparatur pemimpin negara ini itu digaji oleh uang rakyat. Untuk itu bagi seorang ASN ya, bagaimana kita memiliki tameng yang kuat ya, modal yang kuat untuk menghadapi isu-isu tersebut. Kita bisa lihat dari 6 modal yang bisa dimiliki oleh satu insan, yaitu yang pertama adalah modal intelektual. Modal intelektual ini merupakan modal dasar dari
kemampuan seseorang ya untuk mengembangkan dirinya ini berdasarkan dari kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah modal emosional, yaitu bagaimana seorang individu dapat menyikapi satu masalah, satu perubahan itu dengan sikap yang baik dan benar. Ini berkenaan dengan kecerdasan emosional yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah modal sosial. Seorang individu itu memiliki karakter ya dan kekuatan untuk dapat membangun dan menggerakkan massa atau kelompok, dan juga bisa membangun kerjasama di antara masyarakat. Kemudian yang keempat adalah modal ketabahan. Itu bagaimana seorang individu memiliki karakter ketahanan yang kuat dalam menghadapi satu tantangan atau satu masalah. Apakah dia menghindarinya, ataukah dia mau berusaha tapi nggak mau maksimal usahanya ya, seadanya sehingga tidak mendapatkan solusinya, atau dia mau berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut hingga ke akarnya. Tentu saja ini tidak mudah dan capek ya untuk menyelesaikan satu masalah tersebut. Kemudian yang kelima adalah modal etika. Bagaimana sikap dan perilaku seorang individu itu terhadap orang lain, dan bagaimana dia itu memiliki keberanian untuk berkata jujur. Jadi dia itu mampu untuk berani menetapkan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kesehatan fisik, jasmani maupun rohani. Semua hal di atas itu tentu harus didukung oleh adanya kesehatan satu individu, karena jika tidak, hasil yang didapatkan itu juga tidak akan maksimal. Oke, cukup sekian video kali ini tentang isu-isu kontemporer. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi bell supaya nggak ketinggalan video-video menarik putar pelajaran ASN di pelatihan dasar ini. Salam perjuangan, merdeka!